Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Setiap tahun, bangsa Indonesia 2 kali melakukan peringatan yang berhubungan dengan Pancasila. Salah satunya, hari lahir Pancasila 1 Juni. Pada awalnya, hari lahir Pancasila diperingati di Istana Negara tahun 1958 dan 1959 dengan kursus mengenai Pancasila yang diberikan oleh Bung Karno. Kegiatan ini diikuti sekitar 3.000 orang di dalam dan luar Istana Negara. Dalam peringatan hari lahir tahun 1964, Bung Karno menegaskan Pancasila itu untuk selamanya. Menggali di dalam khayalku apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Pada masa Orde Baru, Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtib sempat melarang peringatan itu sejak 1 Juni 1970. Kompas mencatat, sejak awal 1980-an, pemerintah mulai gencar menegaskan bahwa Pancasila sebagai asas tunggal dari semua sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45. Ini dengan sendirinya harus kita terima sebagai ideologi bangsa kita juga. Yang berarti bukan sebagai pandangan hidup. Kalau demikian, ini harus konsekuen. Konsekuensinya apa? Ideologi yang sudah anut itu harus ditinggalkan. Kalau belum bisa meninggalkan, saya katakan sudah diparkir aja dulu. Pada masa Orde Baru, lawan politik atau siapapun yang tidak sejalan dengan rezim Orde Baru dan melontarkan kritik pada pemerintah layak dituduh sebagai anti-Pancasila. Semua organisasi wajib berasaskan Pancasila, tidak boleh yang lain. Mereka yang berseberangan dengan pemerintah atau kelompok yang dianggap mengancam stabilitas nasional mengalami penghilangan paksa yang berujung pada penghilangan nyawa. Sejumlah peristiwa berdarah terjadi akibat upaya melenyapkan kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Pasca reformasi, Pancasila tak lagi menjadi alat politik negara. Pada Mei 2016, PBNU mengusulkan agar 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila. Presiden Joko Widodo menyetujui dan mengeluarkan Kepres nomor 24 2016 yang menetapkan 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila. Kita beruntung mempunyai Indonesia. Indonesia yang berbineka tunggal ika. Indonesia yang beragam tapi bisa menjaga toleransi dan ketunggal ikaan. Indonesia yang bisa menjadi referensi bagi negara-negara yang lain. Dan semua itu terjadi karena kita mempunyai Pancasila. Namun Pancasila kini menghadapi sejumlah tantangan. Hasil survei Litbang Kompas pada 2019 menunjukkan masih cukup banyak responden yang ragu akan pengamalan nilai Pancasila. Salah satu indikasi keraguan terhadap implementasi Pancasila ialah adanya persepsi responden atas memudarnya semangat toleransi sosial dan politik di masyarakat. Melemahnya toleransi dalam kehidupan berpolitik mencuat seiring munculnya gerakan-gerakan berbasis primordialisme.
Ciri gerakan tersebut adalah pemikiran dan garis perjuangan yang cenderung eksklusif. Pemikiran seperti itu berkembang seiring dengan transisi politik Orde Baru ke era reformasi yang akomodatif terhadap beragam pandangan. Peringatan Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni menjadi momentum yang tepat untuk merefleksikan dan lebih mendorong aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jika hal ini dilakukan, akan muncul semangat bersatu, berbagi, dan berprestasi di kalangan warga. Kini, di usia ke-76, Pancasila terasa masih relevan sebagai fondasi persatuan bangsa Indonesia. Petikan pidato Presiden Soekarno puluhan tahun lalu masih kontekstual hingga kini. The torrent of history shows clearly that all nations need some such conception and ideal. If they do not have it, or if it becomes obscure and obsolete, then that nation is in danger. Our own Indonesian history shows that clearly, and so indeed does the history of the whole world. We call this something the Pancasila. Panca is 5, Sila is principle. We call this something Pancasila. Pancasila, or the 5 pillars of our state.